Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana Dairobi di tayangan Jundu Channel. Pada program apa aja yang dibahas intinya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan membahas tentang tubuh manusia yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh mengesankan. Dari tubuh kita yang kita pelajari akan menimbulkan sifat keesaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Sungguh mengagumkan. Bahkan kita disuruh merenungkan untuk diri kita sendiri. Kenalilah dirimu. Kadang kita disuruh untuk mentadabbur diri kita sendiri. Bahkan ada pertanyaan simpel untuk kita semua, maukah kedua bola mata kita ditukar dengan uang? Contohlah, mau dibayarin nih kedua bola mata kita dengan 1 miliar atau 1 triliun deh yang gedean. Mau nggak dicongkel mata kita nih sehingga kita tidak bisa melihat lagi? Pasti nggak mau. Sedangkan kita masih hidup. Kecuali beda kalau kita udah jadi mayit. Hanya kita masih hidup pasti nggak mau. Penglihatan kita ditukar dengan uang. Itulah betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dan kita adalah penciptaan yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan yang luar biasa. Masing-masing tubuh kita ini memiliki kestabilan antara tubuh-tubuh yang lain. Dan dalam penciptaan itu, jika kita kaji lebih dalam itu akan menimbulkan keimanan kita. Betapa agungnya, betapa besarnya Allah menciptakan manusia dengan sebegitu rumit, kompleks dan lain-lainnya. Tentunya untuk kita semua. Dahsyat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fussilat ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Ingat, pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Dahsyat luar biasa. Di surah Al-Fussilat ayat 53. Di dalam ayat lain juga ada sahabat Jundu, yaitu di surah Az-Zariyat ayat 21 yang artinya dan juga pada diri sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Tuh, dari diri kita sendiri aja kita bisa bertadabbur maha besar Allah dalam ciptaannya. Nggak usah kita ngelihat pemandangan dah, nggak usah kita jauh-jauh gitu. Tadabbur alam, tadabbur diri sendiri aja luar biasa, masya Allah. Nanti kita akan kupas di sini. Sahabat Jundu, Al-Quran menyeru manusia untuk memperhatikan dan memikirkan proses penciptaan dirinya sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Sebab tubuh manusia menyimpan rahasia-rahasia yang membuktikan kebesaran sang pencipta atau sang khalik, yaitu sang ilahi Rabbi. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Kita mulai dari sel. Sel merupakan inti pembentuk makhluk hidup. Dalam tubuh manusia dewasa terdapat sekitar 100 triliun sel atau lebih bahkan. Sel-sel itu memiliki bentuk dan fungsi yang beragam. Jantung misalnya terdiri atas 2 alat pompa yang bekerja terus-menerus tanpa henti selama 80 tahun. Kalau umurnya 80 tahun, sesuai dengan umurnya deh. Dalam 1 menit, itu jantung berdetak rata-rata 70 kali. Selama 1 hari, ia berdetak sampai 100.000 kali dan memompa 8.000 hingga 15.000 liter darah. Bayangin sahabat Jundu, luar biasa, masya Allah. Jika fungsi jantung terhenti selama 3 menit aja dah, nggak usah sejam, 3 menit, maka akan mengakibatkan kelumpuhan otak dan menyebabkan kematian. Luar biasa, masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, otak. Otak itu berat organ ini hanya 1.330 gram. Otak perempuan lebih ringan 50 gram dibanding otak laki-laki. Nah, ini sesuai dengan firman Allah SWT di surah Al-Imran ayat 36. Dan laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Pusat otak laki-laki yang berfungsi sebagai memori berkembang lebih pesat ketimbang otak perempuan. Demikian pula pusat otak laki-laki yang berfungsi sebagai emosi. Nah, itu berkembang lebih cepat ketimbang otak perempuan. Oleh sebab itu kesaksian seorang laki-laki itu setara dengan kesaksian 2 orang perempuan. Dahsyat luar biasa. Kemudian perlu diketahui sahabat Jundu, organ otak itu terdiri atas 100 miliar neutron sel saraf. Pertumbuhan otak ini terus bertambah hingga usia dewasa, sedangkan jumlah neuron tidak bertambah dan tak akan mengalami perubahan setelah kehamilan 4 bulan. Nah, di sisi lain, neuron akan semakin berkurang secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Sahabat Jundu, selama 1 detik berpikir atau mengingat
terjadi itu 15.000 reaksi kimiawi dalam setiap neuron otak. Dan tiap neuron itu terhubung dengan ribuan sel yang serupa dengannya untuk melanjutkan perintah-perintah tuh saraf dan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Yaitu kecepatan yang pernah Anda baca itu 350 km per jam. Oleh sebab itu, sahabat Jundu, manusia mampu melihat segala benda dan menyebutkan nama-namanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah, ciptaan Allah. Inilah, baru kita mikir tuh dari situ aja tuh. Kalau kita kaji, luar biasa ciptaan Allah SWT. Sahabat Jundu, para ilmuwan memperkirakan bahwa otak bisa menyimpan berbagai informasi dalam sebuah tempat yang hanya memiliki ruang sekitar 22 desimeter. Nah, tetapi fungsinya itu setara dengan 20 juta jilid buku. Luar biasa, Masya Allah. Seluruh sel yang terdapat dalam tubuh itu terbagi lagi dan terus mengalami pembaruan, kecuali sel-sel saraf, neuron, dan jantung. Nah, disinilah tersimpan hikmah mendalam, sahabat Jundu. Sekiranya sel-sel saraf terbagi lagi atau mati, maka manusia akan kehilangan memori yang sekian lama terpendam di otaknya. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, dalam penyempitan mata, ini luar biasa, Masya Allah. Mata itu terdiri dari 50 juta sel optik yang tersimpan pada salah satu lapisan jaringan mata atau retina. Nah, ini sel-sel itu tuh bergerak dalam mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Retina merupakan saraf yang terhubung dengan otak melalui saraf kedua atau saraf optik. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat di sekitar kita semua, yang kita lihat nih, amatin dan kita lihat nih, kita lihat semua. Nah, ini diantarkan melalui retina ke otak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga manusia bisa membaca 500 kata dalam 1 menit saja. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, dalam penciptaan apa lagi nih? Telinga. Nah, telinga ini di dalamnya tersimpan 30.000 sel pendengaran aural untuk mentransferkan suara sekecil apapun. Nah, telinga juga dapat membedakan 40.000 jenis nada yang berbeda ritme dan getarannya. Keren, luar biasa, Masya Allah. Nada-nada dan suara ini ditransfer tuh oleh telinga bagian luar dan tengah ke telinga bagian dalam. Nah, kemudian diubah menjadi cairan saraf yang dibawa oleh saraf pendengaran menuju organ saraf pusat. Nah, di sana tuh kemudian rumus-rumusnya dipecahkan, semuanya berlangsung hanya dalam beberapa detik saja. Ini luar biasa, Masya Allah. Makanya kalau kita dengarkan, kita bisa tahu dalam hitungan detik. Tak, tak, tak. Keren, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, apa lagi nih? Lidah. Nah, lidah. Di bagian permukaan lidah ini terdapat 9.000 sel perasa yang dapat membedakan bermacam rasa. Rasa manis, asin, pahit, dan macam-macam lah tuh. Lidah kita bisa ngerasain tuh. Itu kan keren banget ya, sahabat Jundu. Nah, lidah itu adalah alat perasa, pengunyah, ya, pencerca atau peraba, penyentuh, dan banyak dah. Bahkan juga sebagai alat berbicara. Dengan kata lain, lidah adalah organ tubuh yang multifungsi. Dan lidah memiliki 17 otot yang dapat bergerak ke seluruh arah dan berfungsi membolak-balikkan tuh makanan, melumerinya, dan dengan air liur. Kemudian fungsi lidah lah yang kita tahu ya, kan kita punya mulut masing-masing nih. Gimana tuh fleksibelnya sebuah lidah. Kemudian mendorongnya ke hulu kerongkongan. Nah, gerakan lidah ke berbagai arah juga dapat membantu mengeluarkan huruf-huruf untuk diucapkan secara baik dan benar. Tanpa lidah, manusia tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa bersuara. Itulah hebatnya Allah SWT menciptakan lidah. Makanya terbentuk tuh dari lidah dong, gerakan lidah naik atas itu keluar tuh makhraj huruf kita tuh detail. Jadi makanya kan kalau nggak coba dari lidah inti gini ya, nggak bisa ngomong Pak. Nggak, lidah takkan satu arah aja, nggak bisa. Luar biasa, Masya Allah. Dari sini gitu, bayangin ya Allah menciptain gitu tuh, Masya Allah, dengan kompleksnya itu untuk siapa? Untuk kebutuhan kita semua, sahabat Jundu. Kemudian hidung nih sahabat Jundu. Hidung ini adalah organ yang memiliki bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring udara yang masuk agar tidak bercampur debu. Juga berfungsi untuk menghangatkan hidung saat cuaca dingin, agar manusia tidak terserang namanya infeksi paru-paru. Nah, hidung memiliki fungsi sebagai indera penciuman. Setiap hari manusia bernapas sebanyak 25.000 kali, dan selama itu ia menyedot 180 meter kubik udara. Dahsyat, luar biasa. Ini mungkin udah ada kajiannya ya.
Yang Anda baca itu hasil riset semua. Bahkan ada pertanyaan konyol sama orang-orang ya, itu ada aja yang ngitungin ya kan, dengan teknologi dan lain-lain kan kita bisa memperhitungkan ya kan. Nah kemudian kulit sahabat jundu, kulit memiliki 5 juta sel perasa perih, kemudian 200.000 sel perasa panas, dan 500.000 sel yang amat sensitif terhadap sentuhan dan tekanan. Nah ini nih luar biasa, Masya Allah ya, Allah yang menciptakan kita sebegitu kompleks. Kulit juga memiliki fungsi yang lain, di antaranya yang pertama adalah menjaga tubuh dari faktor-faktor luar seperti bakteri dan lainnya. Kemudian ada juga fungsi kulit itu sebagai penjaga suhu tubuh bagian dalam, karena kan di balik kulit ini terdapat banyak daging, banyak tulang, banyak kelenjar. Ada 16 juta kelenjar keringat yang dapat mengurangi panas tubuh dengan cara mengeluarkan keringat dan uap. Ya kan? Itu luar biasa, Masya Allah. Kemudian kulit juga dapat menahan keluarnya cairan tubuh sehingga dapat melindungi tubuh dari kekeringan. Kalau nggak ada kulit, bayangin aja daging kita kelihatan, kelenjar kita kelihatan, tulang kita kelihatan. Kulit juga berperan penting dalam menghantarkan rasa sakit dan perasaan luar lainnya. Luar biasa, Masya Allah. Atau tuh dijabarin kalau kita perdalam ini, Maha besar Allah SWT menciptakan seluruh tubuh kita ini menjadi satu. Kemudian ginjal sahabat jundu. Di 2 bagian ginjal terdapat 2 juta unit penyaring yang dapat menyaring darah dari racun, dan panjang keseluruhan unit itu sekitar 100 km. Nah, setiap hari di dalam ginjal itu mengalir 1.800 liter darah. Tapi anehnya ada orang yang mau jual ginjal, dasar luar biasa, dijualnya pakai 300 juta, 500 juta. Habis itu templang hidupnya, keseimbangannya pasti hancur habis-habisan. Makanya hati-hati, kecuali kita udah meninggal, mayat baru kita kasih ke orang gitu, apa-apa. Tapi kalau masih hidup, pikir-pikir dah apalagi menjualnya. Itulah fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian hati sahabat jundu, di dalam hati ini terdapat 300 miliar sel yang seluruhnya dapat mengalami pembaruan dalam kurun 4 bulan. Fungsi hati sangat banyak ya sahabat jundu. Ini sangat vital dan amat menakjubkan, sehingga setiap orang tidak bisa hidup tanpa hati lebih dari 3 jam. Kalau jantung masih bisa orang cangkok dan lain-lain, tapi hati kalau udah kena nih 3 jam nggak bisa hidup. Dahsyat luar biasa. Kemudian sahabat jundu yang kita bahas di sini, dalam tubuh kita ada lambung dan usus. Nah, pada dinding lambung terdapat 1 miliar sel yang setiap hari menghasilkan beberapa liter asam klorid namanya asam klorid asid, yang berperan membantu pencernaan makanan. Jadi kan kalau kita makan tuh ada asam, bukan penyakit. Kalau penyakit asam lambung tuh penyakit. Nah ini ada asam itu yang menghancurkan, tuh mengurai. Nah uniknya sahabat jundu, walaupun kadar zat asam ini begitu besar, lambung tidak sampai mencerna diri sendiri. Ini kerennya. Padahal itu zat asam yang menghancurkan semua yang masuk dalam tubuh itu hancur. Ada zat asam klorid nih, tapi dia tidak menghancurkan lambung. Lambung mengandung 35 juta kelenjar yang berperan dalam menghasilkan sekresi pencernaan. Dasar luar biasa, Masya Allah. Perlu diketahui sahabat jundu, pada dinding usus juga terdapat 3.600 bulu halus di setiap 1 cm persegi area. Dan setiap 48 jam, usus terus mengalami pembaruan. Panjang usus itu sendiri, itu mencapai 8 meter. Kalau dijabarin, kalau dipasang itu sampai 8 meter. Luar biasa, Masya Allah ya. Nah, organ-organ vital dalam tubuh manusia ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka-kerangka tulang yang kuat. Untuk otak, Allah menciptakan kerangka tulang yang amat tertutup, yaitu tulang tengkorak atau terupung yang ada di kepala itu. Kalau bahasa biologinya apa nih namanya? Cranium ya. Nah, tempurung ini memiliki sendi-sendi kokoh yang mampu menahan tuh berbagai benturan luar. Makanya kalau kita kejedot itu nggak apa-apa. Bayangin kalau kita nggak punya tempurung otak, kejedot langsung becek tuh otak kita. Wah, ada tempurung otak, itu kuat tuh tempurung otak. Tanpa sendi-sendi ini nih, niscaya nih tempurung otak itu nih akan pecah hanya dengan pukulan ringan aja udah hancur. Maka Allah SWT menciptakan cairan di antara otak dan tulang tempurung yang fungsinya menyerap berbagai benturan yang mengenai kepala. Jadi lebih sensitif itu. Dasar luar biasa, Masya Allah, dalam penciptaan tubuh manusia. Kemudian sahabat jundu, jantung dan paru-paru bertempat di dalam toras atau rangka dada, ya kan, untuk melindungi keduanya dari benturan luar.
dan kadang bisa menyebabkan kematian kalau orang dihantam di daerah dada itu. Makanya kan rada sulit juga karena masih ada tulang yang menjaga jantung dan paru-paru. Ini luar biasa, Masya Allah. Allah sudah menciptakan untuk kebutuhan manusianya dan juga menjaganya. Dengan cara itu, desain macam mana lagi yang bisa mengalahkan desain daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian sahabat jundu, mata. Mata ini menempati rongga besar di dalam tengkorak kepala, yaitu orbit lubang mata nih, ya kan, di mata itu untuk melindungi dari pukulan-pukulan. Makanya kan kalau tengkorak itu kan ada celong tuh di mata, nah itu adalah tempat buat bola mata. Bayangin tuh kalau nggak ada itu, mata gitu jatuh-jatuhan tuh, meletetan semua. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat junur, rahim. Rahim yang merupakan tempat pertumbuhan janin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rongga perut untuk melindungi dari benturan juga. Rahim nih. Maka itulah tubuh yang kita miliki dan dengannya kita hidup aman dan nyaman, maka kita enak aja hidup. Mereka semua ini ada tubuh kita semua adalah benda terdekat dengan kita. Fakta-fakta ini telah diketahui oleh para dokter sejak puluhan tahun silam dan tak perlu diperdebatkan lagi. Ente cari dah semua. Kan banyak nih di Google, searching aja tentang mata, tentang tubuh dan yang tadi Anda sebutkan semua. Ente riset lagi. Itu semua menggambarkan keesaan dari ciptaannya. Luar biasa, Masya Allah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Mudah-mudahan dari pembahasan ini dapat menghasilkan kita tambah keimanan kita kepada Allah SWT dalam penciptaannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua sahabat Jundu Channel. Banyak rahasia-rahasia dalam penciptaannya, dan itu mengunggah kita semua, tentunya bagi orang-orang yang berpikir. Dan sahabat Jundu bisa searching juga di Google atau dan lainnya tentang penciptaan mata yang tadi Anda sebutkan. Mungkin belum yakin dengan apa yang Anda sampaikan, dan itu bisa menambah juga literasi antum semua. Dan insya Allah Anda akan membahas di episode-episode berikutnya. Kalau ini sangat menarik buat sahabat Jundu, Anda akan sampaikan di episode-episode berikutnya tentang hubungan antara sains dan Islam. Dan ini pembahasan yang sangat menarik, sahabat Jundu. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana Ade Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.